Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandra Nusoni Patandian dari kelas B Ilmu Administrasi Bisnis 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan, yakni yang pertama pengertian Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua implementasi dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta solusi untuk permasalahan yang timbul. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila pula adalah sebagai sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Oke, yang kedua yaitu implementasi atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasar pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi humanistik yang mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh rakyat atau masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Yang ketiga, ada implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Dalam pengembangan sosial budaya dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika, Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Yang keempat, ada implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Ketika hak-hak sebagai warga negara masih sedikit yang menikmati, namun kewajibannya harus tetap dilaksanakan. Dilihat dari pasal ke-5, seharusnya saat ini hak warga negara lebih diperhatikan. Misalnya, hak yang paling mendasar yakni hak asasi manusia. Yang berikutnya yaitu solusi dari permasalahan yang timbul. Ada 5 solusi dari permasalahan yang timbul. Yang pertama, kemampuan profesional yang tinggi agar dapat bersaing dengan kecanggihan dunia yang ada. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, sikap keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan dalam menerima pendapat orang lain. Dan yang kelima, sikap budaya harmoni berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.